Dumfries telah sepakati kontrak baru dengan Inter Milan. Denzel Dumfries dikabarkan sudah sepakat mengenai perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport, Dumfries telah setuju untuk menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter senilai sekitar 4 juta euro net per musim plus bonus. Corriere della Sera juga melaporkan bahwa pemain internasional Belanda itu akan resmi menandatangani kesepakatan baru dengan Inter setelah kembali dari liburannya pada akhir pekan ini. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu di Inter hanya tersisa kurang dari 1 tahun lagi. Dia sebelumnya sempat ingin dijual Inter di musim panas ini karena menginginkan gaji yang lebih tinggi. Tetapi sekarang situasinya telah berubah menjelang bergulirnya musim 2024-25. Dumfries kini telah setuju dengan tawaran kontrak dari Inter, memperpanjang masa tinggalnya di Stadio Meazza. Kendati demikian, Manchester United masih bisa membajaknya dari Inter Milan. Setan Merah kesulitan mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen terkait transfer Noussair Mazraoui, sehingga mengidentifikasi pemain Nerazzurri itu sebagai salah satu alternatif utama mereka. Dumfries telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United di awal musim panas ini. Mereka telah menawarkan Aaron Wan-Bissaka sebagai bagian dari kesepakatan Dumfries, namun mendapat penolakan dari Inter. Dumfries juga dikaitkan dengan Aston Villa, tetapi kepindahannya hingga saat ini tak terwujud. Perburuan AC Milan di bursa transfer berlanjut, kiper Cagliari masuk radar Rossoneri. Perburuan AC Milan di bursa transfer berlanjut, kiper Cagliari masuk radar Rossoneri. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper Cagliari Simone Scuffet. Rencana AC Milan tersebut tidak lepas dari cederanya kiper cadangan saat ini, Marco Sportiello saat tur pramusim di Amerika Serikat. Sportiello, yang bergabung dengan Rossoneri dari Atalanta musim panas lalu, menderita luka serius di tangannya dalam kecelakaan aneh di hotel tim. Menurut kabar terbaru dari calciomercato.com yang dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia, pemain berusia 32 tahun itu diperkirakan akan absen minimal 2 bulan. Akibatnya, ia terpaksa absen pada pertandingan persahabatan pramusim Milan melawan Manchester City pada hari Sabtu. Luca Torriani yang berusia 19 tahun dipanggil untuk menggantikannya. Pemain nomor 1 saat ini Mike Maignan masih berlibur setelah keterlibatannya dalam perjalanan Prancis ke semifinal di Euro 2024. Dia diperkirakan baru akan bergabung kembali dengan tim akhir pekan ini setelah rekan satu timnya kembali dari Amerika Serikat. Klub Paulo Fonseca pun telah menghubungi Cagliari untuk membahas kemungkinan transfer Simone Scuffet. Sang pemain sendiri telah memberikan persetujuannya terhadap saran tersebut. Jika AC Milan mencapai kesepakatan dengan Cagliari, maka Isolani kemungkinan akan beralih ke Udinese untuk membahas transfer Marco Silvestri. Juventus dan Napoli diprediksi jadi pesaing Inter di 2024-2025. Juara bertahan Inter Milan masih jadi favorit di Liga Italia 2024-2025. Ex-striker top Luca Toni yakin, Juventus dan Napoli akan muncul sebagai pesaing Inter. Nerazzurri merengkuh Scudetto ke-20 usai mendominasi musim lalu. Inter memenangi 29 dari 38 pertandingan dengan hanya 2 kekalahan untuk finish dengan 94 poin, unggul 19 poin dari AC Milan, 2, dan 23 poin dari Juventus, 3. Sementara itu Napoli justru terpuruk, padahal berstatus sebagai juara di musim sebelumnya. Partenope finish ke-10 usai meraih 53 poin, yang pada prosesnya memaksa pergantian manajer dan kini ditangani Antonio Conte. Untuk bersaing di musim baru, Juventus merekrut pelatih berbakat Thiago Motta usai membawa Bologna menembus 5 besar. Bianconeri menggait 4 pemain, Douglas Luiz dan Efren Turam, gelandang, Juan Cabal, bek, dan kiper Michele Di Gregorio. 4 pemain juga didatangkan Napoli untuk bangkit. Di antaranya Rafa Marin dan Alessandro Buongiorno. Selain itu faktor Conte juga mesti diperhatikan. Allenatore Italia ini hampir selalu sukses membawa tim-tim yang diasuhnya menjadi juara, atau paling tidak bersaing dalam perebutan gelar, Juventus, Inter Milan, Chelsea. BP Marotta keinginannya membawa Inter ke level tertinggi. Presiden Inter, BP Marotta menjadi tamu dan berbicara kepada jurnalis Italia Gianluca Rossi, memberikan pemikirannya tentang peran barunya, menjabat sebagai Presiden Inter merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya. Ini adalah balasan atas semua pengorbanan yang telah saya buat sepanjang karir saya. Hal pertama bagi saya adalah selalu mencoba dan membawa Inter ke jalur kemenangan.
Marotta juga memberikan pendapatnya tentang bagaimana ia dibandingkan dengan mantan presiden Inter yang legendaris Angelo dan Massimo Moratti. Saya tidak sebanding dengan keluarga Moratti atau bahkan dengan keluarga Frazzoli atau keluarga Pellegrini. Tetapi saya orang yang mencintai sepak bola dan mencintai Inter. Jadi saya berharap saya dapat memberikan sesuatu kembali kepada klub. Sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti yang telah dinikmati klub pada tahun-tahun sebelumnya di bawah presiden sebelumnya. Trabzonspor jajaki perekrutan Arnautovic, Inter Milan terbuka melepasnya. Trabzonspor dikabarkan mulai menjajaki perekrutan striker Inter Milan, Marko Arnautovic di jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini diungkapkan oleh Sport Mediaset via Kinternews, bahwa klub Turki tersebut tertarik untuk merekrut Arnautovic. Mantan striker West Ham United dan Stoke City itu telah kembali ke klub setelah tampil di Euro 2024. Liburan Arnautovic berakhir kemarin. Namun, ia tidak langsung kembali berlatih. Hal ini disebabkan oleh beberapa gejala seperti flu. Namun, Arnautovic diperkirakan segera kembali berlatih. Dan begitu pemain Austria itu kembali bersama skuad, ia mungkin akan menghadapi kenyataan yang menantinya. Musim lalu, Arnautovic menjadi opsi cadangan di lini serang Inter. Performanya secara keseluruhan cukup baik meski sempat diganggu cedera. Dia memikul beban ketika Lautaro Martinez atau Marcus Thuram cedera atau butuh istirahat, namun, untuk musim depan Inter sudah memiliki Mehdi Taremi di skuad. Taremi adalah penyerang yang punya karakteristik yang mirip dengan Arnautovic. Namun, pemain internasional Iran itu berpotensi akan lebih sering menjadi pemain starter sebagai bagian dari rotasi tim. Dengan demikian, pelatih Simone Inzaghi tidak terlalu membutuhkan pemain cadangan berpengalaman seperti Arnautovic. Oleh karena itu, mantan penyerang West Ham United berusia 35 tahun itu harus membuat keputusan terkait masa depannya di musim panas ini. Inter tentu saja bersedia mendengarkan tawaran untuk Arnautovic, dan menurut Mediaset, tawaran terbaru untuk mengamankan tanda tangan Arnautovic datang dari klub Turki. Trabzonspor telah melakukan pendekatan terkait kemungkinan merekrut pemain internasional Austria tersebut. Pemain Lazio tidak senang dengan terpilihnya Zaccagni sebagai kapten baru. Beberapa pemain di klub Serie A, Lazio kabarnya tidak senang dengan ditunjuknya Mattia Zaccagni sebagai kapten klub baru menggantikan Ciro Immobile yang pindah ke Turki. Seperti dilansir Il Messaggero menyebutkan bahwa ada masalah yang terjadi dalam klub asal Roma tersebut, menyatakan bahwa Zaccagni merupakan pilihan dari Claudio Lotito dan pimpinan klub mendukung keputusan tersebut, akan tetapi tidak dapat diterima dengan baik oleh banyak pemain. Gelandang asal Italia, Danilo Cataldi merupakan salah satu pemain Biancocelesti yang tidak enang dan beberapa pemain ternama dalam skuad juga kecewa dengan keputusan tersebut. Ada kabar tentang kekacauan di kamar ganti klub dan Lotito sempat membahasnya dalam wawancara terkininya, dan menyebutkan bahwa ia ingin menjauh dari dinamika ruang ganti. Claudio Lotito menjadi sosok kontroversial dalam beberapa pekan terakhir, setelah Marco Baroni ditunjuk sebagai pelatih baru setelah hengkangnya Igor Tudor saat The Aquile gagal merekrut Daichi Kamada. Sementara itu mereka sedang menjalani sesi latihan pramusim dan melakoni beberapa pertandingan persahabatan dan yang terkini mengalahkan Hansa Rostock dengan skor 3-0 di mana Mattia Zaccagni menjadi salah satu penyumbang golnya.